Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di Hakikat Jiwa Official, tempat kita merenung bersama, menyelami makna hidup yang sering terabaikan, dan menyingkap rahasia langit yang mengalirkan cahaya dalam jiwa-jiwa yang mencari. Sebelum kita mulai, mari bersihkan hati, tenangkan pikiran, dan bersama-sama ketik sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada insan termulia yang telah membawa cahaya hingga ke dalam relung hidup kita. Jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini agar menjadi wasilah hidayah untuk lebih banyak hati, dan klik tombol subscribe, serta aktifkan loncengnya, agar setiap kali kami mengunggah konten pencerahan, sahabat jiwa akan menjadi yang pertama menerima kabarnya. Karena bisa jadi, satu kalimat dalam video ini adalah jawaban yang selama ini engkau cari dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hakikat Jiwa Official, tempat di mana kita menggali kedalaman makna hidup dari sisi yang jarang dibicarakan, tapi sangat memengaruhi kehidupan kita, termasuk tentang rezeki. Hari ini kita membahas sebuah rahasia yang seringkali dianggap mustahil, bahkan dianggap bertentangan dengan logika. Bagaimana mungkin seseorang bisa duduk diam, tapi rezeki justru datang melimpah? Apa ini hanya mitos? Atau memang ada satu lapisan realitas yang belum banyak disadari orang? Mari kita mulai dengan mengurai satu hal. Diam bukan berarti tidak bergerak. Diam bukan berarti pasrah tanpa daya. Diam yang kita maksud di sini adalah keadaan batin yang penuh kesadaran, tenang, dan menyatu dengan kehendak Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bijak, para wali, bahkan sebagian pengusaha sukses yang sudah melampaui fase survival, seringkali mengatakan, kalau engkau sibuk di luar, engkau akan letih. Tapi kalau engkau sibuk di dalam, alam semesta akan bekerja untukmu. Ini bukan sekadar kata-kata manis. Ada kebenaran di dalamnya yang butuh direnungkan pelan-pelan. Bayangkan ini, seseorang yang duduk dalam zikir. Ia tidak sedang memegang HP, tidak sedang berjualan, tidak sedang mengikuti seminar bisnis. Tapi saat itu, ia sedang mengaktifkan koneksi dengan Sang Pemilik segala rezeki. Dan justru dari titik itu, ide-ide muncul. Jalan-jalan terbuka, orang-orang yang tepat datang, proyek mengalir, pesanan berdatangan, bahkan tanpa promosi berlebihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai kunci ketenangan hati yang memanggil rezeki. Ketika seseorang mengaktifkan frekuensi batin yang benar, yaitu rasa syukur, ketenangan, dan pasrah yang dalam, maka alam ini, secara misterius tapi nyata, mulai merespons. Ini bukan mistik kosong, tapi realitas metafisik yang dibuktikan oleh banyak orang yang menyepi, merenung, berzikir, dan justru di saat itu rezeki mereka seperti ditarik dari segala penjuru. Tapi tentu saja, kita harus luruskan dulu pemahaman. Duduk diam bukan berarti menunggu sambil rebahan dan berharap duit jatuh dari langit. Bukan. Duduk diam di sini berarti masuk ke dalam kondisi terhubung total. Bukan hanya dengan internet atau klien, tapi dengan Allah. Kita sering mengira bahwa rezeki itu datang karena kerja keras. Padahal kerja keras hanyalah satu bagian kecil dari hukum sebab akibat yang Allah izinkan terjadi. Yang lebih utama adalah keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itulah yang tidak akan bisa diraih dengan sekadar kerja keras, tapi dengan ikhlas, pasrah, dan taat. Jadi, ketika seseorang duduk diam, merenung, berzikir, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, sesungguhnya ia sedang menyalakan pusat magnet rezeki dalam dirinya. Dan itu, lebih dahsyat dari sekadar promosi dan kejar target tanpa ruh. Kita akan masuk lebih dalam nanti. Karena di bagian selanjutnya, kita akan membahas kenapa orang yang terlihat sibuk justru belum tentu dapat rezeki yang tenang. Dan bagaimana energi keikhlasan batin ternyata bisa memengaruhi bahkan algoritma dunia digital. Jika kamu pernah merasa sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasil tidak sebanding, maka narasi ini untukmu. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak orang di luar sana yang dari pagi sampai malam terus bergerak? Mereka kejar omset, kejar target, kejar proyek, ikut semua seminar marketing, update konten tiap hari, pantau algoritma, pasang iklan ini itu. Tapi saat malam datang, mereka hanya bisa duduk di pojok kamar, memegang kepala, gelisah. Karena ternyata uang yang masuk tidak sebanding dengan energi yang terkuras. Aneh ya? Padahal secara logika, semakin keras bekerja, seharusnya semakin banyak hasil yang dituai. Tapi faktanya, ada yang terlihat sibuk luar biasa, tapi rezekinya stagnan. Sementara, ada juga orang yang tenang, diam, bahkan seolah tidak ngapa-ngapain tapi hidupnya mengalir, usahanya stabil, dan uangnya datang dari arah tak terduga. Apa rahasianya? Disinilah letak misterinya. Sibuk tidak selalu berarti produktif. Dan diam tidak selalu berarti pasif. Justru kadang yang sibuk itu sedang kabur dari dirinya sendiri.
sementara yang diam justru sedang menyatu dengan sumber segala potensi. Kita seringkali memuja kerja keras tanpa sadar, padahal kerja keras tanpa arah ilahi hanya membuat tubuh lelah, hati resah, dan jiwa hilang arah. Coba dengarkan baik-baik kalimat ini. Ketika hati seseorang sudah berserah kepada Allah, maka bumi dan langit pun diperintah untuk menjadi pelayannya. Kalimat ini bukan gombalan spiritual. Ini adalah kutipan dari banyak hikmah para ulama dan wali Allah. Mereka tidak menjual strategi bisnis. Mereka tidak punya akun Instagram. Tapi nama mereka hidup selama ratusan tahun. Rezeki mereka tidak hanya harta, tapi juga nama baik, ilmu yang mengalir, dan kehidupan yang damai. Pernah dengar kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau pernah berkata, "Aku tidak mencari dunia, tapi dunia mendatangiku. Bahkan andai aku lari darinya, ia akan mengejarku." Itu bukan kesombongan. Itu adalah tanda bahwa seseorang telah mengaktifkan sistem ketauhidan paling tinggi. Ketika kita berhenti bergantung pada makhluk, berhenti cari muka pada manusia, berhenti mengemis peluang pada sesama, dan hanya fokus mencari ridho Allah, maka dunia akan mengejar. Itulah rahasia orang-orang yang tampak duduk diam, tapi rezekinya mengalir deras. Ada satu titik tenang dalam diri manusia, yang kalau disentuh, akan membuat semesta bekerja bersamanya. Nah, pertanyaannya, di mana titik itu berada? Bagaimana menemukannya? Bagaimana cara kita sebagai orang biasa bisa masuk ke mode pasif, tapi tetap produktif secara spiritual dan finansial? Tenang, kita belum akan masuk ke tekniknya sekarang. Karena itu akan kita bongkar di bagian selanjutnya. Tapi satu hal dulu yang harus kamu tahu. Rezeki itu tidak datang dari pekerjaanmu. Rezeki itu datang dari izin Allah, lewat pekerjaanmu. Jika engkau hanya melihat tanganmu yang bekerja, maka engkau akan lelah mengejar dunia yang lincah. Tapi jika engkau melihat Allah yang menggerakkan segala sesuatu, maka engkau akan diam, namun semua akan datang mendekat. Sama seperti ikan di laut tidak mencari air. Ia hanya diam, tapi tetap bisa hidup, karena berada dalam ekosistem yang benar. Pertanyaannya, apakah kita sudah berada dalam ekosistem spiritual yang benar? Di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk ke dalam struktur batin manusia, dan bagaimana getaran jiwa bisa menarik atau menghalangi rezeki, bahkan sebelum kita membuka dompet atau memulai usaha. Dan jika kamu masih merasa hidup ini berat walau sudah maksimal berusaha, maka mungkin yang perlu diubah bukan strategi, tapi frekuensi. Di antara hiruk pikuk dunia, ada satu hal yang jarang kita sadari. Sebelum tangan kita bergerak, sebelum kaki melangkah, sebelum mulut bicara, jiwa kita sudah lebih dulu memancarkan sinyal. Dan sinyal inilah yang menjadi panggilan awal terhadap rezeki. Ya, rezeki bukan sekadar hasil dari apa yang kita lakukan secara fisik. Rezeki adalah pantulan dari apa yang kita pancarkan secara batin. Apa yang kita rasakan jauh di dalam, entah itu syukur, sabar, takut, panik, rakus, atau tenang. Semua itu memancarkan getaran yang tak kasat mata, tapi sangat nyata. Dan alam semesta realitas akan merespons getaran itu secara akurat, seperti gema yang menjawab suara. Coba kau ingat, pernah nggak saat hatimu benar-benar tenang, kamu merasa yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja? Tiba-tiba ada kabar baik masuk, tiba-tiba ada orang bantu, ada proyek datang, ada jalan terbuka tanpa kamu rencanakan. Tapi juga sebaliknya, pernah nggak saat kamu panik, takut miskin, takut gagal, malah semua jadi kacau, dompet jebol, niat dagang malah gak laku, niat melamar kerja malah gak dipanggil? Itulah hukum yang tak tertulis, tapi terus bekerja siang dan malam, bahwa rezeki bukan hanya persoalan kerja, tapi persoalan gelombang hati. Kalau hati kita seperti kolam bening, rezeki akan datang seperti air yang mengalir jernih ke dalamnya. Tapi kalau hati kita seperti kolam keruh penuh cemas, iri, kecewa, dan ambisi tanpa arah, maka rezeki pun akan ragu untuk mendekat. Ada seorang guru bijak pernah berkata, jika hatimu gaduh, rezeki akan segan bertamu. Tapi jika hatimu sunyi, rezeki akan datang dan menetap. Sunyi yang dimaksud di sini bukan sunyi dari suara, tapi sunyi dari keluh, dari rasa tidak cukup, dari penghakiman diri, dari persaingan yang melelahkan. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke frekuensi jiwa yang menarik rezeki itu? Langkah awalnya adalah dengan memaafkan. Memaafkan orang lain. Memaafkan masa lalu. Bahkan memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang mungkin kita ulang-ulang terus. Karena selama hati masih menggenggam dendam, luka, kecewa, kita ibarat memegang batu di kedua tangan. Bagaimana bisa menerima rezeki yang baru? Kalau tangan masih penuh beban lama, lepaskan. Lepaskan semua yang tak bisa kau ubah, dan izinkan dirimu diam dalam damai. Karena justru di titik itulah, pintu-pintu akan terbuka. Rezeki akan datang dari arah yang tak kau sangka.
Bisa dari sahabat lama yang tiba-tiba menawari kerjasama. Bisa dari postingan yang tak sengaja viral dan membuka peluang besar. Bisa dari anakmu yang bercanda, lalu kau terpikir satu ide brilian. Dan semuanya berawal dari dalam. Maka duduklah, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyambung kembali koneksi dengan sang pemilik rezeki. Bersihkan pikiran, tenangkan napas. Biarkan jiwamu kembali ke frekuensi dasar. Yakin, syukur, pasrah. Karena dari situlah, keberlimpahan akan mengalir. Bukan karena kamu lebih pintar, bukan karena kamu lebih cantik atau lebih kuat, tapi karena kamu telah berhenti menolak karunia-Nya. Dan jika kamu merasa masih belum bisa sepenuhnya pasrah, masih ada ketakutan, masih ada kegelisahan, itu wajar. Tapi jangan biarkan itu menguasaimu. Tenangkan sedikit demi sedikit. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, Engkaulah pemberi rezeki. Aku tenang. Aku percaya. Aku menunggu kehendak MU." Dan tunggulah. Akan ada sesuatu yang datang mungkin pelan, tapi pasti. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai menyusuri langkah-langkah teknis. Bagaimana cara mengatur diri, waktu, dan rutinitas untuk masuk ke dalam posisi spiritual diam yang justru menggerakkan semesta. Kita akan bicara tentang waktu-waktu langit terbuka, posisi tubuh yang menghadirkan keajaiban, serta kebiasaan-kebiasaan kecil yang menjadi saluran rezeki besar. Tapi untuk sekarang, cukup duduklah. Dan izinkan jiwamu beristirahat dalam yakin bahwa ketika engkau diam, bukan berarti engkau berhenti. Engkau sedang membuka gerbang dari dimensi yang lebih tinggi. Bayangkan dunia ini seperti sebuah ruang yang luas, dipenuhi dengan gelombang-gelombang energi. Ada waktu-waktu di mana langit terbuka dan segala doa, niat, bahkan bisikan batin lebih mudah menembus ke atas. Dalam waktu-waktu ini, seolah-olah antara dunia dan langit hanya dipisahkan oleh selapis tirai tipis. Dan siapa yang sadar akan momen ini, dialah yang akan menerima curahan rezeki dan keberkahan dari arah yang tak terbayangkan. Tahukah kamu, ada 3 waktu dalam sehari yang disebut para ulama sebagai waktu-waktu rahasia langit terbuka? Yang pertama, adalah sepertiga malam terakhir. Saat kebanyakan manusia masih tenggelam dalam tidurnya, saat dunia masih sunyi, dan hati belum kembali sibuk, inilah waktu paling murni untuk menyambung dengan sang pemberi rezeki. Tidak perlu panjang-panjang. Cukup bangun, duduk, ucapkan syukur, lalu sebut namanya. Ya Ar-Razzaq, Ya Ar-Wahhab, Ya Ar-Fatah. Dan biarkan lidahmu diam, sementara hatimu yang melanjutkan. Yang kedua, adalah waktu antara adzan dan iqamah. Momen ini sering terlewat. Padahal ia adalah jembatan antara panggilan ilahi dan gerakan tubuh dalam ibadah. Duduklah dalam diam. Pejamkan mata. Mintalah apa yang paling tersembunyi dari hatimu. Sebab di waktu inilah, pintu langit sedang tidak dikunci. Dan yang ketiga, adalah saat engkau benar-benar pasrah. Bukan saat menangis keras, bukan saat berteriak minta tolong, tapi saat engkau hanya diam, karena engkau tahu, tidak ada satupun yang bisa menolong, kecuali Allah. Itulah waktu langit terbuka. Dan saat waktu itu datang, ada satu hal lagi yang menentukan, posisi tubuh. Jangan remehkan posisi dudukmu. Pernah lihat orang tua kita dulu? Mereka duduk bersila di lantai, tangan di atas lutut, wajah menunduk, mulut berbisik pelan. Dan entah kenapa, rumah tangga mereka sederhana, tapi rezekinya terasa cukup, tenang, dan penuh berkah. Karena posisi itu bukan hanya fisik, tapi menyimbolkan penyerahan total. Posisi duduk yang membumi, tangan yang menghadap ke langit, wajah yang menunduk, itu semua menyampaikan satu pesan kepada semesta. Aku siap menerima. Tak perlu berdiri, tak perlu berteriak. Cukup duduk, diam, dan yakin bahwa langit sedang melihatmu. Begitu juga dengan gerakan sujud. Dalam sujud, kita dalam posisi paling rendah, tapi justru disitulah kita paling dekat dengan Allah. Maka tidak heran, banyak orang yang menemukan ide besar, solusi dari masalah, bahkan jawaban dari rezeki yang buntu justru saat mereka sujud dalam sunyi. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah bentuk bahasa jiwa tertinggi, yang hanya dimengerti oleh langit. Tapi, apakah cukup hanya duduk diam dan menunggu? Tidak. Setelah langit terbuka dan sinyal batinmu terpancar, ada satu hal lagi yang menentukan, yaitu kesiapan wadah. Bayangkan rezeki itu seperti hujan deras. Kalau mu hanya bawa mangkuk kecil, ya segitu saja yang bisa ditampung. Tapi kalau hati dan amalmu siap seperti kolam luas, maka semua yang turun dari langit akan tertampung dengan indah. Di bagian berikutnya, kita akan bahas tentang cara memperbesar wadah penerimaan rezeki. Bukan dengan ambisi yang rakus, tapi dengan adab, kebiasaan, dan rutinitas kecil yang membuat hidupmu jadi magnet keberkahan. Kita akan bongkar bagaimana membuat rumah jadi ladang rezeki,
Bagaimana mengatur napas, kata-kata, dan pikiran agar tidak memblokir aliran nikmat. Serta, bagaimana caranya agar setiap detik dalam diammu justru mengaktifkan gerakan rezeki dari segala penjuru. Dan semua itu bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kita sudah duduk, kita sudah diam, kita sudah membuka hati. Tapi satu pertanyaan besar muncul di titik ini. Bagaimana caranya agar ketika rezeki itu turun, kita benar-benar mampu menerimanya? Sebab, banyak orang minta rezeki, tapi lupa menyiapkan wadahnya. Mereka ingin keberlimpahan, tapi tak sadar bahwa hatinya masih sempit. Pikirannya masih terbelenggu oleh pola lama, dan lisannya masih mengucap hal-hal yang menolak berkah secara diam-diam. Maka sekarang, mari kita belajar memperbesar wadah rezeki, bukan dengan memperbesar keinginan, tapi dengan memperluas kelayakan. Dan semua itu dimulai dari adab. Adab terhadap siapa? Pertama, adab kepada Allah. Adab terhadap Sang Pemberi rezeki dimulai dari rasa malu. Ya, rasa malu, bahwa kita sering meminta begitu banyak, tapi lupa bersyukur atas yang sudah diberi. Rasa malu karena kita minta diluaskan rezeki, tapi salat masih bolong, hati masih sibuk mencaci, lisan masih suka menyindir. Maka, kalau engkau ingin rezekimu diperbesar, mulailah dari taat. Perbaiki salatmu, bahkan sebelum memperbaiki strategi bisnismu. Perbaiki lisanmu, bahkan sebelum memperbaiki katalogmu. Karena Allah tidak melihat angka, tapi melihat adab dalam dada. Kedua, adab kepada orang tua. Sungguh, banyak pintu rezeki seseorang itu terbuka bukan karena ia pandai, tapi karena mulut ibunya mendoakan dalam diam. Karena ayahnya pernah berkata di suatu malam, "Semoga anakku dimudahkan rezekinya." Kalau hubungan dengan orang tua masih keruh, sesukses apapun engkau kelihatannya, hatimu akan tetap kering. Maka mulai hari ini, biasakan mencium tangan mereka setiap keluar rumah. Kirim uang, meski sedikit. Dan jangan pelit minta doa, sebab rezeki yang datang lewat pintu langit seringkali turun lewat restu bumi. Ketiga, adab terhadap waktu. Banyak orang mengeluh rezekinya macet, tapi lupa bahwa waktu subuhnya dihabiskan dengan tidur. Lupa bahwa pagi adalah waktu pembagian rezeki. Dan diam yang kita maksud bukan tidur yang malas, tapi diam yang bangun lebih dulu dari matahari. Bangun pagi, duduk, minum air putih, berzikir, lalu diam. Di situ, getaranmu sedang sinkron dengan getaran bumi. Kalaumu terbiasa bangun subuh dan menenangkan diri, rezekimu akan datang dalam bentuk ide, inspirasi, ketenangan hati, dan juga peluang yang datang tepat waktu. Selanjutnya adalah kebiasaan kecil. Tahukah kamu bahwa meletakkan sandal dengan rapi, merapikan tempat tidur, mencuci piring sendiri, menutup pintu dengan pelan itu semua adalah bentuk penghormatan terhadap realitas, dan realitas yang dihormati akan membalas dengan kenyamanan. Rezeki itu datang bukan hanya lewat pekerjaan, tapi lewat energi kelayakan yang kita pancarkan dari kebiasaan kecil sehari-hari. Kebiasaan menunda, pancaran bahwa kita belum siap menerima. Kebiasaan berantakan, sinyal bahwa kita belum mampu menjaga nikmat. Kebiasaan mengeluh, frekuensi yang menolak rezeki datang. Jadi jangan heran kalau hidup rasanya mentok. Mungkin bukan karena usahamu kurang, tapi karena wadah batinmu belum bersih. Perbesar kapasitas, perbaiki adab, lembutkan lisan, dan biasakan hal-hal kecil yang membuat hati lebih damai. Sebab, rezeki suka tinggal di tempat yang bersih, tenang, dan siap menjaga titipannya. Di bagian terakhir, kita akan tutup dengan sebuah rangkaian zikir, amalan, dan sikap batin yang membuat seseorang bisa benar-benar duduk diam. Namun rezekinya mengalir seperti air sungai yang tak pernah kering. Bukan karena ia istimewa, tapi karena ia mengizinkan Allah bekerja dalam hidupnya. Dan kini, kita sampai di ujung perjalanan. Perjalanan yang tak dimulai dari langkah, tapi dari diam. Perjalanan yang tak ditentukan oleh seberapa jauh engkau berlari, tapi seberapa dalam engkau memahami makna berhenti. Karena ketika seseorang sudah benar-benar memahami arti diam, maka ia tak lagi mengejar rezeki dengan cara yang keras. Ia tak lagi menyusun strategi yang penuh kecemasan. Ia tak lagi menyibukkan diri dengan angka, grafik, atau statistik semata. Sebaliknya, ia memilih tenang. Ia memilih pasrah. Ia memilih berserah, bukan karena tak mampu bergerak, tapi karena ia tahu, yang menentukan bukan seberapa banyak engkau bergerak, tapi kepada siapa engkau menggantungkan harapan. Rezeki bukanlah sesuatu yang dikejar. Ia adalah sesuatu yang diundang, dan hanya datang kepada hati yang sudah siap menjadi tempat tinggalnya. Dan kini, izinkan aku berbagi 3 kunci akhir untuk membuat rezeki hadir, walau engkau duduk dalam diam. Pertama, zikir diam, namun hidup. Banyak orang berzikir dengan suara,
tapi hatinya masih riuh. Tapi para pecinta, para ahli makrifat, mereka berzikir tanpa suara. Mulutnya diam, tapi jiwanya memanggil-manggil namanya seperti bayi yang lapar memanggil ibunya. Mereka menyebut, Ya Ar-Razzaq, bukan dari lidah, tapi dari napas. Setiap tarikan napas mereka adalah doa. Setiap hembusan napas mereka adalah pengakuan bahwa mereka butuh Allah. Tak perlu banyak lafaz. Cukup satu kalimat. Hasbiyallahu la ilaha illahua. Alaihi tawakkaltu. Wahuwa rabbul arsyil azim. Bacalah itu dalam diam, dalam tenang, dalam lelahmu. Sebab kalimat itu mengandung kunci langit yang bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tak bisa dihitung. Kedua, sikap batin seseorang yang tak lagi takut kekurangan. Seseorang yang sudah sampai pada keyakinan sejati, bukanlah orang yang hartanya banyak, tapi orang yang hatinya tak lagi merasa kekurangan, walau kantongnya kosong. Dan inilah posisi tertinggi dalam diam. Bukan hanya diam dari aktivitas, tapi diam dari keluh kesah, diam dari iri hati, diam dari rasa kurang, karena ia sudah yakin segala sesuatu yang ia butuhkan akan datang, bila waktunya tepat. Dan sungguh, orang seperti ini, bahkan jika ia hanya duduk di teras rumah, rezeki akan mencarinya. Orang akan menawarinya pekerjaan. Peluang akan hadir tanpa ia paksa. Sebab, ia sudah menjadi magnet kebaikan. Karena keyakinannya membuat langit malu untuk menahannya lebih lama. Ketiga, menjadi pemberi, walau sedikit. Aneh tapi nyata. Semakin seseorang memberi, semakin banyak yang datang padanya. Bukan karena hukum fisika, tapi karena hukum langit. Jadi, walau hidupmu sederhana, tetaplah memberi. Sedekahkan senyuman, sedekahkan tenaga, sedekahkan sisa makanan untuk kucing. Sedekahkan uang 1.000, 2.000 bukan soal jumlahnya, tapi soal frekuensi hatinya. Dan saat itu, mu sedang mengirimkan sinyal bahwa aku siap menerima lebih besar, karena aku siap membagi lebih besar. Maka tidak ada alasan lagi untuk berkata, saya hanya duduk diam, rezeki saya pasti mampet. Karena, duduk diam yang benar adalah duduk dalam iman. Diam yang benar adalah diam yang aktif di dalam, walau tenang di luar. Diam yang benar adalah berserah, bukan menyerah. Diam yang benar adalah duduk bersama keyakinan bahwa Zat yang Maha Kaya sedang bekerja dalam hidupmu saatmu tidak sibuk meragukannya. Dan saat itu, engkau akan melihat sendiri, tanpa perlu mengejar apa-apa. Rezeki akan datang seperti tamu yang malu menolak undangan jiwa yang bersih. Rezeki akan datang seperti air, mengalir mencari tanah yang paling rendah, paling pasrah, dan paling siap menerima. Dan engkau akan mulai hidup bukan karena uang, tapi karena keyakinan. Terima kasih telah menyimak narasi panjang ini. Semoga hatimu tenang. Semoga rumahmu penuh berkah. Dan semoga setiap diammu menjadi jalan turunnya rezeki tak terhingga dari langit. Ya Allah, jadikan diam kami sebagai doa, dan jadikan hening kami sebagai pemanggil rahmat MU. Amin ya Rabbal Alamin.